Halo semuanya, balik lagi barengan sama gue Haidar Hamim. Tentunya di Basa Basi, dimana gue bakal mengomentari sesuatu ya, entah itu artikel atau berita-berita dari sudut pandang gue yang jauh dari kebenaran dan sangat awam dari apapun cuy. Oke? Gimana kabar lo semua? Semoga baik-baik aja ya dimanapun lo berada dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pokoknya lu sekarang tuh yang penting badan tuh sehat cuy, jangan sampai sakit gitu ya. Karena sekarang banyak banget penyakit-penyakit yang mulai bisa dibilang mulai membuas gitu ya. Waduh, mulai membuas lagi, kayak demam berdarah gitu kan. Demam berdarah lagi musim nih kayaknya nih sekarang di rumah gua gitu kan. Terus juga tipes, lu harus hati-hati nih dengan tipes ya. Apalagi buat lo yang kerja, tolonglah buat para bos-bos jangan yang namanya mengeksploitasi karyawan-karyawannya untuk yang namanya bekerja keras. Kalau misalkan memang mereka sudah waktunya pulang, ya udah pulang gitu ya. Jangan disuruh kerja terus, nanti ujung-ujungnya tipes ya. Kayak enggak tipes iya loh. Tapi sebelum gua mulai basa-basinya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe pastinya channel YouTube gua Weibor. Terus juga jangan lupa untuk follow akun TikTok gua Weibor juga. Dan kalau misalkan lo pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa langsung yang namanya ke kolom description di bawah. Di situ sudah ada link Instagram gua. Lo bisa DM, bisa kirim sesuatu ya, entah itu artikel, video-video unik, atau mungkin berita-berita yang pengen gua komentarin gitu ya. Terserah lu, bebas ya. Oke? Kalau gitu langsung saja kita mulai basa-basinya. Oke, yang pertama, ini ada sebuah berita yang gua sih nggak habis pikir ya. Jadi beritanya tuh gini, ada seekor kucing hitam bernama Blackie berhasil memecahkan rekor sebagai hewan yang memiliki kekayaan terbanyak di dunia. Gimana enggak cuy? Kucing asal Britania Raya ini punya total harta sebanyak 32 dolar AS ya, US dollar berarti, atau sekitar 490 miliar rupiah. Gila. Salah satu kekayaannya ini didapat dari warisan yang diturunkan oleh pemiliknya setelah meninggal dunia senilai 12,5 dolar US dollar atau sekitar 191,6 miliar. Diketahui pemilik Blackie ini adalah seorang penjual barang antik tersohor bernama Ben Rea. Bahkan Blackie saat ini juga tinggal di mansion mewah yang berlokasi di Dorney, Buckinghamshire, Inggris. Gini coy, gua kalau cipung tajir, gua masih nggak apa-apa lah, ya kan? Karena Raffi Ahmad juga tajir gitu. Terus juga cipung kan lucu. Ya ini memang kucing juga lucu gitu ya. Tapi kenapa harus kucing gitu loh? Kenapa harus mewariskan ke kucing gitu loh maksud gua? Dan yang jadi pertanyaan buat gua adalah, yang memegang rekeningnya itu siapa? Apakah si kucing ini mengerti ketika dia pengen ngambil duit ke ATM gitu ya? Aduh, gue pengen beli bakso nih, bakso cuangki lewat lagi, tapi gue nggak ada cash. Nggak mungkin kan kalau gue pakai cashless ya kan? Nah, dia ke ATM-nya gimana men? Itu buat apa duit-duit itu gitu loh maksud gue. Gila loh, banyak banget loh cuy, 490 miliar rupiah, lu bayangin. Lu beli Lamborghini Aventador 1 aja, itu nggak ada artinya men. Aventador itu setahu gue sekitar 15-20. Ya lu bayangin aja, duitnya dia 490 miliar. Gua gak ngerti lagi ya. Beneran deh, ini tuh kucing men. Kucing, kita kerja ya dari pagi ya. Bahkan kita tuh kerja dari berangkat gelap pulang gelap. Kita belum pernah kan yang namanya melihat duit 490 miliar ya gak? Ini kucing men, ini kucing, lu bayangin kucing. Kucing ngerti apa sih cuy? Nah paling dibeliin Whiskas, 490 miliar dibeliin Whiskas. Badannya langsung berubah jadi macan tenggarong tuh cuy, yakin gua. Kalau misalkan 490 miliar itu harus digelontorin buat Whiskas gitu ya. Bahkan mungkin kayaknya gini ya, 490 miliar ini kalau misalkan donasikan gitu ya untuk kucing-kucing jalanan di seluruh dunia, kayaknya bisa deh. Menurut gue bisa tuh, bisa nge-cover gitu ya. Ya ampun, gila loh. Kok pemiliknya sesayang ini gitu ya sama dia ya? Apakah pemiliknya ini tidak punya anak kah? Atau tidak punya kemenakan kah? Atau tidak punya keturunan atau gimana? Malah diwariskan ke kucingnya gitu. Dan gue gak ngerti nih proses mewariskannya tuh gimana gitu loh.
kan kalau itu ada hukum waris ya kalau di pelajaran hukum tuh. Nah itu gue nggak ngerti deh. Kalau ke binatang tuh gimana gitu loh, mau diwariskan ke binatang tuh gimana gitu loh. Dan siapa yang mengelola rekeningnya tuh siapa? Itu aja sih pertanyaan gue sebenarnya. Kalau Cipung tajir, oke lah, nggak masalah gue. Cipung, ya kan, anak manusia. Lah ini kucing coy, ngerti duit juga enggak. Ya kan, ngertinya cuma Whiskas doang. Ya enggak sih? Udah gitu cuman ngertinya juga masuk ke gorong-gorong nyari tikus. Lu bayangin men, duitnya 490 miliar, ya Allah. Itu kalau seandainya dia mau beli mobil, atas nama siapa nih mobilnya? Di STNK-nya atas nama Blacky. Blacky itu kucing gitu ya. Ya ampun. Dan buat apa juga gitu mobilnya gitu. Gua sih nggak ngerti sih, tapi ya udahlah ya. Memang di dunia tuh aneh-aneh ya namanya. Ya udahlah. Emang yang namanya orang kaya tuh gini ya, semakin kaya seseorang ya, gua tuh selalu percaya men, keinginannya tuh emang makin aneh-aneh gitu. Bahkan ya salah satunya ya ini gitu, mewariskan uangnya itu ke kucing. Yang tujuannya juga gua nggak tahu sebenarnya buat apa ya. Kucing tuh dikasih 490 miliar, kira-kira dia bakal mikir apa ya? Paling beli ikan teri. Kalau dibeli ikan teri itu bisa sampai nelayannya juga dibeli coy, mungkin sama dia ya. Gua nggak tahu lagi lah, ya ampun ya. Pokoknya sehat-sehat terus lah buat Blacky ya. Aduh Blacky. Kenapa sih kita tuh kerja siang malam loh, tapi lu bisa dapat duit 490 miliar gitu loh ya dari majikan lo. Ya ampun, dari real majikan nih kayak gini nih. Aduh, mungkin majikannya juga mikirnya, alah duit nggak dibawa mati gitu kan. Ya udahlah, mending gue buat buat Blacky aja gitu kan. Harta aset semuanya atas nama Blacky, ya ampun. Gue ngerinya ada orang jahat, terus hartanya diambil, terus si Blacky ini ditelantarin gitu di jalan gitu. Kalau nggak ditaruh di penangkaran kucing, tuh kasihan banget ya. Mending sih kalau menurut gue duitnya itu mending didonasikan ke penangkaran kucing atau ke pet shop terdekat gitu kan di Inggris gitu. Untuk yang namanya bikin sistem BPJS mungkin bisa kali ya. Kalau enggak ya bikin apalah, pokoknya biar kucing-kucing lain juga bisa merasakan kekayaan lu ya Blacky ya. Cuman ini nggak masuk akal aja sih buat gue, gila. Orang kaya gitu ya. Tapi ya sudahlah, lupakan saja ya. Kita orang susah, mending kita fokus aja sama kerjaan kita, karena kita harus makan besok makan apa ya. Biarlah si Blacky ini enak hidupnya ya. Kita pikirin aja hidup kita masing-masing, oke? Kita ke artikel selanjutnya ya. Oke, selanjutnya ini sebenarnya bukan artikel tapi berita yang lagi hype banget sekarang. Jadi ini gue baca di intoday.media. Kurangi polusi udara, pemerintah ingin terapkan sistem 4-in-1 dalam satu mobil. Oke, kita baca dulu nih ya. Jadi pemerintah mempertimbangkan penerapan sistem 4-in-1 untuk mobil yang melintas di Jabodetabek di garis bawahi ya, guna mengurangi polusi udara yang dalam beberapa hari terakhir terus memburuk. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kebijakan tersebut dipertimbangkan untuk meningkatkan utilisasi kendaraan pribadi di Jabodetabek. Pasalnya saat ini kebanyakan kendaraan pribadi yang melintas di Jabodetabek hanya membawa 1-2 orang. Budi Karya berharap pihak swasta dapat mengikuti jejak kantor pemerintah atau kementerian atau lembaga yang telah menggunakan kendaraan listrik untuk kegiatan-kegiatan operasionalnya. Gini ya cuy, inilah menurut gua kenapa mobil itu bisa dibeli dengan cara dicicil ya, akibatnya ya seperti ini. Semua orang itu bisa punya mobil, semua orang itu bisa bawa mobil kemanapun mereka mau. Dan yang ngeselin itu ya memang ya kalau seandainya mereka bawa mobil itu satu orang tuh dalamnya cuma satu. Itu yang nyebelin memang. Dan apakah 4-in-1 ini adalah solusi? Menurut gua sih kayaknya, gua sih nggak tahu ya bisa jadi solusi atau enggak. Cuman pastinya ini bakalan jadi berita baik nih buat para joki-joki 3-in-1 yang dulu kan sempat ada joki 3-in-1 tuh, sekarang kan udah nggak ada kan. Nah mungkin
Dengan adanya 4-in-1 ini bisa menghidupi orang-orang yang dulunya jadi joki 3-in-1 sekarang bisa lagi nih yang namanya mangkal gitu kan. Enak loh cuy jadi joki 3-in-1 tuh. Lu dibayar, lu tinggal duduk doang di dalam, ya nggak sih? Udah gitu juga ya udah lu anteng aja di dalam gitu kan. Tapi kalau menurut gue pribadi sih, kalau seandainya diberlakukan 4-in-1 ini kan orang masih bisa nge-grab car ya. Kalau seandainya orang masih bisa nge-grab car gitu, ya tetap aja dong, itu kan mobil-mobil juga. Berarti kalau seandainya dia nge-grab car, otomatis si orang yang nge-grab car ini dia harus menyewa 2 orang agar biar genep jadi 4 gitu di dalam mobil gitu. Cuman gue gak ngerti juga sih, maksudnya emang Jakarta tuh polusi udaranya udah parah banget sih men. Gua terakhir ke Jakarta tuh kapan ya? Beberapa bulan yang lalu sih, beberapa minggu yang lalu. Emang siang-siang tuh siang-siang bolong, langitnya itu nggak biru men, langitnya itu butek gitu, warnanya tuh abu-abu coy. Bener-bener emang udah separah itu deh kayaknya polusi Jakarta. Tapi kayaknya polusi di Jakarta juga menurut gue bukan cuman karena kendaraan doang sih ya menurut gue, tapi karena pabrik-pabrik mungkin, atau apalah banyak mungkin ya. Kayak ini bisa gak sih, kalau bisa mempengaruhi gak sih, kayak kan banyak tuh ya gedung-gedung di Jakarta tuh yang gedung-gedungnya itu kaca gitu kan, itu bisa jadi global warming tuh. Itu kira-kira ngaruh gak ya ke polusi udara? Ya gue gak tahu lah ya, biar ahli aja yang menjelaskan ya, karena kan gue orang awam nih ya. Tapi kalau menurut gue pribadi sih, kalau 4-in-1, aduh ujung-ujungnya sih orang tuh orang-orang kaya ya, yang terutama gitu ya, yang gak pernah naik transportasi publik. Kayaknya dia mending bayar joki-joki 4-in-1 sih daripada dia harus naik transportasi publik. Kalaupun misalkan semua orang itu naik transportasi umum, kira-kira memadai gak nih transportasi umumnya nih? Gue takutnya tidak memadai gitu. Ya kalau menurut gue sih ya, karena sekarang banyaknya mobil yang bisa dibeli dengan cara dicicil. Bahkan kayaknya semua mobil bisa dicicil sekarang ya. Jadi semua orang tuh bisa punya mobil men. Kalau semua orang bisa punya mobil ya jelas lah pastinya macet dong. Macet bikin polusi di satu wilayah gitu kan. Coba kalau seandainya gak ada cicilan mobil, cuman bisa dibeli dengan cara cash gitu ya, percaya sama gua, mobil itu yang beli itu cuman orang-orang kaya doang men. Beneran deh. Dan gak akan banyak orang juga yang bisa beli mobil gitu loh. Sekarang DP 30 juta aja orang bisa beli mobil, bisa beli motor. Ya sulit menurut gua. DP 30 juta bisa beli mobil nyicil gitu kan. DP motor 10 juta aja udah dapet tuh, lu Aerox lah setidaknya gitu kan. Ya maksud gua emang harus diatur gitu loh. Kalau kayak gini caranya sih sampai kapanpun juga kayaknya sulit ya. Gue bahkan sempat mikir kayak gini men, kalau seandainya semua orang itu punya mobil, berarti kan dunia ini makin sumpek gak sih? Karena kan dunia ini kan luasnya cuma segitu doang, daratan luasnya cuma segitu doang, gak akan nambah kan dia. Sedangkan mobil itu diciptain terus, otomatis kan dia bakal mengisi lapak-lapak di bumi ini men. Otomatis jalan-jalan jadi sempit, iya gak sih cuy? Gitu gak sih? Gue gak tahu, makanya mobil-mobil yang lama-lama tuh kira-kira dianjurin apa enggak ya? Ya pokoknya kayak gitulah. Tapi ya gue sih berharap semoga 4-in-1 ini bisa menjadi solusi ya untuk polusi Jakarta, pastinya bisa lebih berkurang. Dan menurut gue sih kayaknya udah paling beres cicilan mobil tuh bunganya digedein aja deh, biar yang bisa beli mobil tuh cuman orang-orang yang mampu aja gitu, bukan orang-orang yang maksain gitu. Karena di luar sana tuh banyak banget loh orang-orang yang sebenarnya belum mampu beli mobil, tapi karena bisa dicicil gitu ya, ya akhirnya mereka beli gitu. Ujung-ujungnya ya lu taruh lah ada 10 orang yang gak mampu buat beli mobil, ternyata mobil bisa dicicil, akhirnya mereka beli mobil padahal sebenarnya tidak harusnya beli mobil. Ya berarti kan di Jakarta nambah 10 mobil. Dan itu setiap hari orang beli mobil loh cuy. Ya gimana gitu loh, mau gimana gitu ya. Ya kita mungkin bisa tiru dari negara-negara maju mungkin ya, yang orang-orang itu kalau kemana-mana itu selalu jalan kaki gitu kan, selalu naik transportasi umum gitu. Tapi transportasi umum di Indonesia udah memadai belum nih? Kalau udah memadai it's okay, gak masalah gitu kan. Ya kayak gua waktu ke Arab aja tuh contohnya. Itu di Arab itu coy, siang bolong itu langitnya tuh biru banget, bener-bener biru sampai nggak ada awan ya. Dan di sana itu emang orang tuh rata-rata jalan, mobil tuh jarang cuy, macet-macetan juga jarang banget. Paling macet kalau seandainya ada bis muter doang tuh, udah itu doang. Nggak ada tuh yang namanya macet-macet sampai kayak wah
kayak Jakarta gitu nggak ada sih men. Nggak ada sih, gue waktu umroh tuh ya kemarin tuh. Ya mungkin segitu aja ya. Kita doakan aja semoga polusi udara ini bisa semakin berkurang ya. Dan semoga pemerintah juga bisa mengambil kebijakan yang sangat bijak ya untuk menangani polusi udara ini ya. Biar kita ini nggak yang namanya terserang penyakit gitu ya. Karena tadi gue baca juga udah banyak banget pekerja-pekerja di Jakarta yang udah kena ISPA gitu ya. Kita doakan aja mereka semoga cepat sembuh gitu ya dan bisa bekerja lagi. Dan pastinya yang terbaik lah untuk Jabodetabek pastinya ya khususnya. Oke lah, mungkin segitu aja dulu basa-basi kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue Haidar Hamim. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gue Weibor ya. Terus juga kalau pengen mengenal gue lebih dekat, gampang banget caranya. Langsung aja lu klik linknya di description di bawah. Itu Instagram gue ya. Nanti kita bisa temenan di Instagram. Oke, segitu aja. Sampai berjumpa lagi di basa-basi berikutnya. Bye-bye.